Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan MOU dengan perjanjian. Nah, MOU sebenarnya tidak dikenal dalam aturan di Indonesia atau tidak secara tegas disebutkan dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kan tetapi di dalam pasal 1338 di situ di mana subjek hukum berhak untuk melakukan kebebasan berkontrak dengan siapapun, perjanjian apapun, dia berhak untuk melakukan itu semua. Namun di dalam kebebasan berkontrak ini tidak mutlak sepenuhnya seseorang diberikan kebebasan untuk melakukan sebuah kontrak. Nah, ada batasan-batasan tertentu. Contoh, dia tidak boleh melakukan perjanjian yang dilarang oleh undang-undang. Kemudian objeknya harus jelas, harus cakap hukum, kemudian ada kesepakatan. Nah, mengenai MOU kita akan bedakan dengan perjanjian, baik dari isi, tujuan maupun akibat hukumnya. Jadi pengertian MOU menurut para ahli di sini Munir Fuadi mengatakan MOU merupakan perjanjian pendahuluan yang mengatur hal-hal pokok saja yang nantinya akan diikuti oleh perjanjian selanjutnya secara detail. Jadi menganut hal-hal pokok saja yang bisa saja nanti dilanjutkan dengan perjanjian. Kemudian Erman Raja Guguk mengatakan bahwa MOU adalah dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian formal dibuat. Jadi ada saling pengertian sebelum dimulainya sebuah perjanjian yang formal. Kemudian Salim HS mengatakan MOU atau nota kesepahaman yang dibuat antara subjek hukum, baik subjek hukum nasional maupun internasional, untuk melakukan kerjasama dalam bidang aspek dengan waktu jangka tertentu. Nah, di sini Salim HS lebih luas mengatakan atau memberikan pengertian terhadap MOU. Nah, kemudian dari definisi tersebut maka dapat kita simpulkan yaitu unsur-unsur daripada MOU. Pertama, MOU merupakan perjanjian pendahuluan. Nah, dia belum kepada perjanjian, tapi bersifat pendahulu daripada perjanjian. Kemudian yang kedua, MOU hanya memuat hal-hal pokok saja. Jadi tidak rinci masih. Jadi hal-hal yang pokok saja, tidak spesifik. Yang ketiga yaitu MOU belum mengikat layaknya perjanjian. Nah, karena ini bentuk saling pengertian, kemudian hal-hal pokok saja yang diatur. Nah, ini tidak mengikat seperti perjanjian. Kemudian ruang lingkup daripada MOU yaitu siapa saja yang dapat melakukan MOU. Yang dapat melakukan MOU yaitu semua subjek hukum yang memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata, baik subjek hukum nasional maupun internasional yang memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti sepakat, kemudian cakap suatu hal tertentu, kemudian dia tidak melanggar kesusilaan dan tidak melanggar apa yang dilarang oleh undang-undang. Dari definisi tersebut, dari unsur-unsurnya, maka diperoleh ciri-ciri MOU yaitu pertama, memuat pernyataan kesediaan untuk saling bekerja sama. Kemudian yang kedua, bersifat pendahuluan yang kemudian akan diikuti oleh perjanjian yang lebih rinci. Kemudian yang ketiga, isinya ringkas, hanya mengenai hal-hal pokok sebagai ungkapan kesediaan untuk bekerja sama.
Kemudian tidak ada kewajiban untuk ditindaklanjuti kepada perjanjian berikutnya. Jadi bisa saja MOU hanyalah MOU saja, tidak berlanjut kepada perjanjian. Akan tetapi ada sebuah MOU yang kemudian melahirkan sebuah perjanjian sebagai tindak lanjut daripada adanya MOU di awal. Kemudian dalam jangka waktu tertentu, misalkan berlaku 6 bulan, berlaku 1 tahun, dan itu bisa diperpanjang. Diperpanjangnya tetap merupakan suatu MOU, tidak turun kepada perjanjian. Kemudian tidak menekankan keberlakuan hukum kepada para pihak. Karena hanya bersifat kesediaan untuk bekerja sama, maka belum berakibat terhadap adanya hukum bagi para pihak, karena belum mengikat layaknya seperti perjanjian. Kemudian biasanya dibuat dalam bentuk tertulis di bawah tangan. Nah, karena sifat dari MOU itu hanya pendahuluan daripada perjanjian, kemudian isinya ringkas mengenai hal-hal pokok saja, maka MOU biasanya itu hanya 1 lembar atau 2 lembar karena isinya sangat sedikit sekali. Kemudian manfaat daripada MOU ini dalam dunia bisnis diperlukan suatu waktu tertentu untuk melakukan penjajakan terhadap pihak lain, di mana pihak lain itu yang kemudian akan melakukan perikatan perjanjian dengan kita. Maka diperlukan waktu untuk mengenal dan memahami karakter pihak lain itu sendiri, baik dari finansialnya, kemudian bagaimana peluang kedepannya, apakah dari struktur organisasinya ini sangat solid, dan hal-hal lain yang perlu dilakukan penjajakan terlebih dahulu sebelum lahirnya sebuah perjanjian. Mungkin itu beberapa materi mengenai MOU dari saya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa diskusikan nanti di grup atau tuliskan di kolom komentar di video ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.